Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan berkah ya Allah kang maha welas asih tur agung welas asiha. Sampurasun. Pripun kabare lare-lare SMP Negeri Gang 11 Kota Cirebon, khususnya kelas 7. Panggimali sareng program PJJ, program pembelajaran jarak jauh kang dianakan dari SMP Negeri Gang 11 Kota Cirebon kang berbasis budaya. Nah, dinten ikin Bapak badhe kenalaken krihin nami Bapak Raden Hendy Suwardi Sarjana Ekonomi. Bapak angsal tugas saking sekolah ngangge nyampeaken mata pelajaran bahasa Cirebon. Angge dinten ikian Bapak badhe nyukani materi tentang nyusun tembung atau menyusun kata, khususnya kang ngangge kelas tuh ya. Nah, selajengnya Bapak lajengaken tentang tujuan pembelajaran. Tujuannya yaniku kang pertami siswa siswi kedah saged mengidentifikasikan macam-macam kata dengan benar ya. Tembung itu kata, jadi menyusun tembung yaitu nyusun kata. Jadi mengidentifikasikan macam-macam kata dengan benar utawa sareng leres. Nah, kaping kali siswa uga siswa-siswi kedah saged nyusun kata dengan benar. Jadi ada susunan kata yang huruf-huruf yang acak nantinya akan dibuat satu kata yang benar dan mengandung arti atau makna. Selanjutnya tentang pembahasan materi kang pertami wau sampun lajengaken bahwa macam-macam tembung atau macam-macam kata. Materi pembahasan kang kaping kali tentang nyusun tembung atau menyusun kata. Nah niki lare-lare kedah nyiap akan krihinnya, nyiap akan tulisan uga ya, buku-buku pulpennya disiapaken. Lan Bapak ngikat akan malih sederenge lanjut teng pembahasan ya niku kedah tetap ngejalanaken protokoler kesehatan di masa pandemi. Nah, materi kang pertama yaitu tentang macam-macam tembung. Jadi kata, tembung itu kata, itu luar biasa. Kata ya, banyak sekali. Supaya kalian bisa mengerti membedakannya, Bapak akan uraikan satu persatu tentang tembung. Kang pertami yaitu tembung aran. Aran itu nama. Jadi di sini maksudnya adalah kata benda. Aran itu menunjukkan ke nama benda. Disebut ternyata akan aran barang ya, barang atau benda. Nah, contohnya pun kata sangat kasur, meja, buku, pulpen ya, potlot, iwa, kembang, lan sanes-sanes kata niku nyebut akan kata benda utawa aran barang lan sanes-sanes. Jadi siswa saged nyobi ngilari kata-kata wau. Dilajengaken malih tentang tembung kriya. Tembung kriya itu kata kerja bahasa Indonesianya, yaitu nyatakan aran pegawaian, pekerjaan. Jadi nama-nama pekerjaan atau nama-nama yang masuk dalam kategori melakukan pekerjaan. Kata kerja kata yang menunjukkan kita itu melakukan kegiatan. Contohnya pertama nyapu, kata dasarnya sapu, bendanya itu sapu. Nyapu, jadi itu kata kerja atau tembung kriya. Mangan, dari kata dasar pangan atau kata bendanya pangan, jadi mangan, melakukan kegiatan. Ngumbah, dari kata kumbah suci ya, jadi nyuci. Dan sanes-sanes saya masih kata pindah. Nah niku kata wau disebut kang wae kata benda ya, karena dilakukan pekerjaannya bendanya jadi kata kerja. Nah, dilajengaken malih seniki tembung sifat. Tembung sifat itu kata sifat, nyata akan aran sifat. Jadi nama-nama sifat. Sifat itu watak dasar seseorang atau juga makna dari satu kata itu. Nanti Bapak jelaskan. Nyatakan aran sifat mau contohnya badeg. Badeg itu nakal. Nakal itu kata sifat ya, yang dimiliki kang diduwe ini sekabe wong misalkan ya, dua sifat badeg, nakal atau angel diwarai. Hidup kebalikannya, hidup itu nurut ya, penurut. Atau medit itu pelit bahasa Indonesianya ya. Terus wonten abang ijo kuning lah niku maksud dedik niku kan nama warna ya, nama warna, tapi disebut sifat karena maksudnya adalah abang itu sifatnya pemberani. Nah misalkan hitam itu wibawa,
putih itu suci atau bersih. Nah itu yang dimaksud aran sifat ya, bukan nama warna. Nah selanjutnya tembung wilangan. Tembung wilangan itu kata bilangan, angka. Nah nyatakan aran angka utawa ukuran juga bisa. Contoh siji loro telu setunggil kali swidak selangkung kata niku adalah kata-kata wilangan yang menunjukkan angka-angka. Kita akan lamali tentang tembung pitakon, kata tanya atau pertanyaan. Nyata akan tembung kangge pitakonan, jadi kata yang untuk pertanyaan diawali dengan kata tanya. Nah itu kata tanya itu seperti itu, apa ya. Nah karena nanti dalam bentuk kalimat harus diakhiri dengan tanda tanya, apa titik-titik ya, kenapa titik diakhiri dengan tanda tanya. Pinten itu berapa ya, misalkan berapa lare kang dugi teng sekolah misalkan, apa kang dimaksud. Nah selesai disebut kangge pitakonan lan sanes-sanes masih kata malih. Kami kita lajengaken malih tentang tembung pengarep. Tembung pengarep itu dari kata arep itu depan, kata depan. Nyata akan tembung atau kata kang ana ning arepan tembung sanese, jadi kata yang ada di paling depan di kata yang lainnya. Contohnya ning ya, ning endi umae sampehan misalkan. Kata ning itu ada di depan ya, kata yang paling depan, di belakang kata yang lainnya. Sing nikun mawon, lah niku wonten teng ajeng. Teng pundi griyae sampean misalkan. Saking pundi mamalan mimi dugi sonten-sonten. Nah itu diantaranya adalah kata depan ya, kata kang anae ning arep tembung sanise. Paham ya? Dilajeng kembali tembung penyambung, kata sandang. Kata sandang itu nyatakan tembung kangge nyambung akon loro tembung. Ada dua kata yang disambung. Nah tengahnya adalah kata sambung. Contohnya lan itu dan ya, misalkan Farah lan lintang misalkan. Nah ini ku contohnya. Utawa misalkan Kang Ageng utawa Kang Alit, utawa ada di tengah-tengah ya. Tapi sebab lan sanese saged niku tentang antara kali kata. Dipahami ya? Bisa dilanjutkan kembali ya. Tembung penyeru, kata seru. Nyata akan tembung penyeru. Contohnya aduh, awas lan sanese. Misalkan pas melampah anak kang bahaya misalkan, jukani urung kuning sarang tembung penyeru awas misalkan. Nah itu diantawise tembung penyeru atau kata seru. Selanjutnya tembung sandang, kata sandang. Nah nyata akan tembung kang julukan utawa gelar. Julukan wau atau gelar kan disuaken ngangge penghormatan utawa kang sanes-sanese. Contohnya sultan. Sultan itu raja Islam. Nah itu gelar ya, sultan. Atau raden ya, famili keturunan dari sultan. Sang juga bisa. Nah misalkan lare-lare, nok, cung, ang itu kakak. Dan sanes-sanes saya masih kata. Nah niku disebut tembung sandang atau kata sandang. Kita lanjutkan kembali tembung keanaan atau kata keadaan. Jadi keadaan itu kewontenan atau situasi. Nyata akan keanaan, keadaan, situasi, barang ya, atau orang, wong, utawa satoan. Jadi bisa kang sanes-sanese. Contoh misalkan aduh, keadaan itu jauh lebih ya. Aduh, dia aduh pisan sih misalkan. Jadi menyatakan tentang keadaan jarak yang sangat jauh. Ayu misalkan, ayu cantik ya, lesak. Padahal orang itu relatif ya, pengen ayu pengen lesak ya, itu penilaiannya bukan sama kita sebetulnya ya. Terus dhuwur itu tinggi. Nah itu diantawise adalah keanaan. Cuaca yang tidak baik misalkan ya, itu juga termasuk kewontenan atau keadaan. Panas bisa, hujan, aduh atis bisa. Nah itu diantaranya adalah kata keadaan, bisa sampun mengkotan. Kita aja kembali. Wow, kang bagian A ya niku tentang macam-macam tembung, dan bagian B ya niku tentang nyusun tembung. Jadi nyusun tembung mau ya nggak ada tujuan supaya
aksara utawa huruf-huruf kang masih durung kesusun, masih acak-acakan berantakan, saged disusun bisa dijadikan salah siji tembung kang bener lan wonten arti. Contoh ya, tengriki nomor tunggil KIAW, hurufnya seperti itu, tapi ternyata itu susunan kata ya iwak sebetulnya itu. Nah itu kata acak yang bisa dijadikan ini. Nah AGASN disusun jadi sanga ya, APKAEN disusun jadi kenapa, seperti itu rangkaian kata yang acak ya. KLEBAS disusun jadi blesak misalkan ya, BESBA disusun jadi sebab dan selajengnya. Nah niku kedah wonten ketelitian supaya lare-lare saged nyusun kata kang masih acak wau jadi salah satu nilai kata kang bener lan ngandung arti. Ikun mawon ya, Bapak nyampaikan kali materi yaitu tentang macam-macam tembung atau macam-macam kata ya. Kalau ilmu bahasanya disebut pranata bahasa. Pranata bahasa itu ilmu bahasa ya, diantawise tentang macam-macam kata, dan kaping kali yaitu nyusun tembung atau nyusun kata. Nah semonten mawon kang Bapak sampaikan ngangge pertemuan dinten ikian, mudah-mudahan manfaat lan lare-lare saged melajari malih ya materi-materi wau, dicoba malih contoh-contohnya ditanglet teng sinten mawon saged ya supaya wawasannya nambah. Nah mongkon mawon saking Bapak. Nah Bapak utarakan matur kesuwun sanget. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.